Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Pratiwi dan teman saya Mulia Rizky. Kami akan menampilkan presentasi yang berjudul Sumber Daya Alam dan Energi. Baiklah, langsung saja kepada Mulia untuk menjelaskan materi yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang sumber daya alam dan energi. Pengertian sumber daya alam dari beberapa para ahli. Yang pertama, sumber daya alam menurut Surya Negara, yaitu sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang kedua, menurut Katili, mengemukakan bahwa sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia. Namun secara umum, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat digunakan untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam dapat dikelompokkan berdasarkan kemungkinan, pemilihan, berdasarkan materi, dan berdasarkan habitatnya. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihan. Sumber daya ini dapat dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya jika digunakan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dapat kembali dalam 4 waktu yang tertentu, dapat kembali dalam waktu yang relatif cepat sehingga dapat dipergunakan untuk diambil manfaatnya. Contohnya yaitu air, hewan, tumbuhan, dan udara. Tumbuhan dan hewan memperbarui dirinya melalui proses reproduksi, sedangkan air dan udara memperbarui melalui lingkaran siklusnya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis atau berkurang karena digunakan atau dimanfaatkan. Sumber daya ini harus digunakan dengan bijaksana dan manusia merupakan sumber daya alternatif untuk menggantikannya. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah minyak bumi, timah, bauksit, gas alam, batu bara, dan lain-lain. Sumber daya alam berdasarkan materinya. Yang pertama, sumber daya alam organik atau hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan. Contohnya hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan penambakan. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut dengan sumber daya nabati. Yang kedua, sumber daya alam anorganik atau non-hayati, yaitu sumber daya yang berasal dari benda mati atau sisa-sisa makhluk hidup atau kehidupan. Sumber daya ini 5 menghasilkan benda padat, cair, dan gas. Contohnya timah, bauksit, belerang, emas, dan batu bara. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau penggunaannya. Sumber daya alam penghasil bahan baku adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi. Contohnya hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain. Sumber daya alam penghasil energi adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau mereproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi. Misalnya ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi, gas bumi. Sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi yang pertama sumber daya alam ekonomis tinggi, yaitu sumber daya alam yang mendapatkannya memerlukan biaya besar. Contohnya mineral logam mulia seperti emas dan perak. Sumber daya alam ekonomis rendah, yaitu sumber daya alam yang cara mendapatkannya dengan biaya murah dan tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Contohnya pasir, batu, dan gamping. Yang ketiga, sumber daya alam non-ekonomis, yaitu sumber daya alam yang cara mendapatkannya tanpa mengeluarkan biaya atau tanpa pengorbanan dan tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Contohnya sinar matahari, udara, temperatur, dan angin. Manfaat dari sumber daya alam, yaitu yang pertama sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan sinar matahari dimanfaatkan sebagai sumber energi dan bahan bakar.
Yang kedua, sumber daya alam seperti kayu, batuan, dan pasir dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk membangun tempat tinggal. Yang ketiga, sumber daya alam seperti bahan-bahan tambang dan batuan juga berpengaruh dalam pengembangan teknologi. Yang keempat, sumber daya alam juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Selain berakibat buruk bagi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam juga mengakibatkan langkanya bahan-bahan yang menjadi kebutuhan manusia. Yang kelima, sumber daya alam memiliki pengaruh yang besar terhadap cadangan devisa negara. Hasil alam yang dimiliki negara dapat dikomersilkan untuk mendapatkan keuntungan bagi perekonomian negara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber daya alam. Sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan bahan bakar. Yang kedua, sumber daya alam seperti kayu, batuan, dan pasir dapat sebagai bahan dasar untuk membangun tempat tinggal atau rumah. Yang ketiga, sumber daya alam seperti bahan-bahan tambang dan batuan juga berpengaruh dalam membangun teknologi. Yang keempat, sumber daya alam juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Yang kelima, sumber daya alam memiliki pengaruh yang besar terhadap cadangan devisa negara. Selanjutnya, konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, kita bahas dahulu sumber daya alam hayati. Yang pertama, ada tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Organisme ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen dan pati melalui proses fotosintesis. Selanjutnya ada pemanfaatan tumbuhan oleh manusia, di antaranya yang pertama sebagai bahan makanan, kedua sebagai bahan bangunan, yang ketiga sebagai bahan bakar, yang keempat sebagai obat-obatan, yang kelima sebagai popok kompos. Selanjutnya ada pertanian dan perkebunan. Di Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencarian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Data statistik pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 45% penduduk Indonesia bekerja di bidang agrikultur. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara ini memiliki lahan seluas lebih dari 31 hektar telah siap ditanami, di mana sebagian besarnya dapat ditemukan di Pulau Jawa. Di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan komoditi ekspor, di antara lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, ubi, dan singkong. Selanjutnya, hewan peternakan dan perikanan. Sumber daya alam hewan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Pemanfaatannya dapat sebagai pembantu pekerjaan berat manusia seperti kerbau dan kuda atau sebagai sumber bahan pangan seperti unggas dan sapi. Untuk menjaga keberlanjutannya, terutama untuk satwa langka, pelestarian secara in situ dan ex situ terkadang harus dilaksanakan. Untuk memaksimalkan potensinya, manusia membangun sistem peternakan dan juga perikanan untuk memberdayakan sumber daya hewan. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati. Bisa kita lihat di PPT, sumber daya alam non-hayati itu ada air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Selanjutnya, masalah penduduk dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia menimbulkan berbagai masalah yang baru terasa di akhir-akhir ini. Masalah kesempatan kerja bagi penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Masalah pertambahan angkatan kerja dan kesukaran atau hambatan dalam bidang pengembangan industri sehubungan dengan pertambahan angkatan kerja tersebut. Masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti kayu, bahan-bahan mineral, dan bahan-bahan tersebut bila penggunaannya berlebih dikhawatirkan untuk merugikan generasi yang akan mendatang.
Selanjutnya, membahas tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah daya kerja atau tenaga. Energi berasal dari bahasa Yunani yaitu energia, yang merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran yang kekal. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Selanjutnya, ada jenis energi. Yang pertama, energi yang tidak dapat diperbarui. Kita paling banyak mendapatkan energi dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang termasuk sumber ini yaitu bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Mereka disebut dengan bahan bakar fosil karena sumber tersebut terbentuk dari jutaan tahun oleh aksi panas dari inti bumi dan tekanan dari bebatuan dan tanah sisa atau fosil dari tanaman yang mati dan makhluk hidup mikroskopik. Yang kedua ada energi yang dapat diperbarui. Sumber daya energi yang dapat diperbarui seperti angin, matahari, dan tenaga air menawarkan alternatif pengganti untuk bahan bakar fosil. Mereka menghasilkan sedikit bahkan tidak ada pencemaran atau gas rumah kaca. Dan kabar baiknya, sumber energi ini tidak akan pernah habis. 7 sumber energi yang dapat diperbarui yang kita kenal yaitu yang pertama energi surya, energi angin, energi air, energi biomasa, energi panas bumi, hidrogen, dan energi samudra. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.